Halo teman-teman, welcome back to Since Daily. Video kali ini aku mau share masakan sederhana ala mamaku part 2. Disclaimer, kami bukan ahli masak ya teman-teman, jadi nanti bisa disesuaikan aja. Kali ini bakal masak dua lauk, yaitu tumis udang telur kucai dan telur dadar kucai. Nah, untuk lauk yang pertama, cukup 3 bahan aja, yaitu udang, kucai, dan telur. Ini aku beli udang utuh seger yang masih ada cangkang dan kepalanya, bukan udang kupas beku kayak gini ya teman-teman. Jadi dagingnya nanti lebih juicy. Ini aku beli di supermarket, 12.000 dapat 8 pieces udangnya. Sebelum dimasak, cangkang badannya dikupas dan disisakan kepalanya seperti ini teman-teman. Dan ini mamaku cuma potong bagian mulut dan kumisnya supaya nggak tajam-tajam nanti pas dimakan. Ini mamaku memang mau masak sama kepala udangnya ya teman-teman, biar makin harum, serta nanti nambah gurih dan cita rasa pada masakan. Selain itu, sari-sari kepala udang juga mengandung lemak dan protein yang bergizi juga loh teman-teman. Salah satunya seperti asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi balik lagi, konsumsi berlebihan juga tetap nggak baik ya teman-teman. Lalu lanjut ke bahan selanjutnya yaitu kucai. Ini aku potong kecil-kecil kayak gini. Kemudian bahan yang terakhir ada telur. Ini mamaku udah masak telurnya di dadar tanpa bumbu apapun dan disisihkan dulu di mangkok. Ini pakai telur omega jadi warnanya cantik ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, mamaku oseng-oseng udangnya dengan bawang putih goreng aja. Sekali lagi, ini tanpa ditambahkan bumbu apapun juga. Dimasak sampai udah cukup matang dan wangi. Begitu udah warnanya cantik keemasan kayak gini teman-teman dan wangi, saatnya disisihkan. Terakhir, ini mamaku oseng bawang putih lagi. Lalu mamaku masukin kucai yang tadi udah dipotong-potong dan dioseng bareng sama bawang putih gorengnya. Ini dibiarin dulu sama mamaku sampai udah mulai wangi. Nah, nanti baru deh diaduk, terus ditambahin bumbu, yaitu garam sedikit. Setelah udah diaduk rata, mamaku tambahin telur dan udang yang tadi udah disisihkan terlebih dahulu. Dan baru deh mamaku mau masukin bumbu lagi. Untuk bumbunya, mamaku cuma tambahin kaldu jamur ini secukupnya. Dan juga garam secukupnya juga. Dengan bumbu yang minim kayak gini rasanya udah cukup kaya rasa ya teman-teman, karena tadi udah ada kecampur juga sama lemak dari kepala udangnya dan udah jadi udang telur kucai ala mamaku. Untuk rasanya ini lebih ke gurih dan asin teman-teman, dan ini wangi banget sih, terutama wangi seafoodnya berasa banget. Gimana teman-teman juga kebayang nggak nih sama wanginya? Nah, lanjut ke lauk selanjutnya, ada telur dadar kucai, jadi bahannya telur dan kucai. Nah, ini aku kocok 3 telur untuk telur dadarnya.
Dan aku nanti masukin kucai yang udah dipotong juga ke kocokan telur dadarnya. By the way, teman-teman di sini apakah ada juga yang suka masak telur dadar tapi pakai tambahan kucai kayak aku? Rasanya jujur enak teman-teman, dan bahkan menurut aku dan mamaku, telur dadar kucai ini tuh rasanya lebih enak loh daripada telur dadar pakai daun bawang. Karena menurutku rasanya itu sangat menyatu gitu loh antara kucai dengan telur dadarnya. Dan juga nggak berasa ada bau langu dari kucainya juga. Teman-teman wajib cobain sih menurutku sekali minimal supaya tahu rasanya. Nah, sebenarnya masak telur dadar sepertinya udah banyak ya yang tahu. Jadi yang aku mau share cuma tips yang biasanya mamaku lakukan waktu masak telur dadar. Yaitu dari awal itu pakai api yang sedang ke besar teman-teman. Dan masukin telurnya hanya setelah panci dan minyaknya udah panas. Nah, nanti setelah udah dibalik telurnya, baru dikecilin deh apinya. Jadi nanti telurnya itu nggak nempel sama sekali ke panci, dan warnanya juga jadi kuning kecoklatan cakep gitu. Tapi ini aku pas banget baliknya nggak cantik teman-teman, jadi nggak kebalik utuh ya. Tapi nggak apa-apa, soalnya buat konsumsi pribadi masaknya teman-teman. By the way, karena dua lauk kali ini bahan dasarnya kucai, aku mau share sedikit teman-teman tentang kucai. Ternyata kucai itu punya kadar kalsium dan vitamin K yang cukup tinggi loh. Jadi bisa memperkuat tulang dan sendi serta mencegah terjadinya gangguan pada tulang seperti osteoporosis. Selain itu, ada kandungan kolin, folat, dan antioksidan yang bagus untuk meningkatkan daya ingat, fokus, dan konsentrasi juga. Selain itu, kandungan antioksidan dan serat di kucai juga bagus untuk menurunkan kadar kolesterol loh. Jadi menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, udah jadi untuk lauk simple ala mamaku di rumah part kedua ini. Ada udang telur kucai, terus kali ini masak ayam kecap topping lagi. Soalnya ini enak dan simple banget bikinnya, jadi recook terus, dan untuk caranya udah aku share juga ya. Dan ini telur dadar kucai, simple, satset, cepet saji, murah, dan juga yang pastinya enak teman-teman. Jujur aku bisa makan ini berhari-hari dan masih nggak bosen. Nah, kalau suka sambal bisa ditambah lagi sama sambal kesukaan teman-teman. Beh, pasti tambah makin sedap. Terus, biar nambah serat lagi, kali ini mamaku masak nasinya dengan tambahan biji-bijian dan kacang-kacangan. Jadi ada beras merah, beras hitam, jagung, barley, wijen, millet, shirataki, chia seed, dan lainnya. Banyak ya teman-teman tambahannya. Tapi masaknya simpel banget teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman juga sering pakai atau enggak. Ini mamaku cuma nambahin kongbap saat mau masak nasinya di rice cooker. Jadi kayak gini warna dan penampilan nasinya teman-teman. Ini aku campur ke nasi putih biasa. Dan biasanya satu ini ditambahin ke 2 centong beras teman-teman. Ini bukan promosi teman-teman, tapi jujur menurutku dan mamaku ini cukup bagus juga ya sebagai alternatif supaya nasinya lebih sehat dan kaya serat. Tapi karena kami sukanya nasinya tuh yang pulen, jadi biasanya mamaku tuh rendam dulu sekitar 30 menitan sebelum dimasak nasinya supaya beras merah dan beras hitamnya nggak terlalu keras nanti pas udah jadi. Sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan atau bahkan dapat inspirasi memasak. Kalau teman-teman cobain masak juga kayak gini atau mungkin ada tips lainnya, boleh tulis di kolom komentar juga ya teman-teman supaya aku bisa tahu. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channelku ini supaya aku bisa tambah semangat untuk upload video ke depannya. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.